Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emra Hidayatullah dengan NPM 2457051012. Di sini akan mengganti pertemuan 4 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini pertemuan 4 dengan materinya struktur data atau Java Collection Framework. Nah, di sini materi praktikumnya yaitu struktur control. Di sini ada array. Array itu adalah sebuah kontainer yang menyimpan sejumlah nilai dan satu jenis tipe data. Panjang arraynya itu bisa ditetapkan pas kita lagi bikin arraynya. Kemudian arraynya itu bersifat statis itu, tetap. Setiap item yang di dalam array yang di kotak-kotak ini namanya itu elemen. Nah, setiap elemen itu diakses menggunakan indeks numeriknya. Yang mana? Yang ini. Yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi array itu dimulai dari 0 dan seterusnya. Jadi seperti di sini contohnya, ini array yang panjangnya itu adalah 10, maka dimulai dengan 0 dan diakhiri dengan 9. Nah, di sini ada berikut contoh array satu dimensi. Itu seperti ini. Di sini ada int array. Int array itu tutup kurung yang kotak ini. Di sini ada 5 panjangnya 5 elemen. Kemudian di yang sistem out ini dia akan mengakses elemen ketiga, yaitu yang min 30 ini, 30 ini. Di indeks kedua yaitu 0, 1, 2. Nah, di sini ada array multidimensi. Di sini dia mempunyai seperti 2 array gitu. Yang di atasnya itu ada mawar, melati, dan anggrek. Kemudian di bawahnya itu ada tulip, kamboja, dan dahlia. Kemudian tanaman di baris 1, kolom 2. Baris itu yang ini. Kolom 2 itu melati. Nah, kebun 1, 2 sama dengan lavender. Ini buat memanipulasi isi array ini sehingga bisa diubah-ubah seperti itu. Nah, di sini ada itu kayak tabel hierarki dari koleksi framework. Yang ungu berarti interface yang hanya berisi aturan atau metode yang harus diikuti dan tidak berisi kode. Yang kemudian yang biru ini ya adalah kelas yang berisi kode yang bisa langsung dapat dipakai. Kemudian pana yang berarti aku anak dari anak dari misalnya ini stack, berarti vektor ya, vektor. Jadi aku anak dari stack seperti itu. Dan pana implant aku mengikuti aturan dari seperti ini yang linked list sama DQ. Kemudian ada iterable. Di sini iterable itu adalah pintu gerbang yang dimana untuk setiap struktur data yang bisa diulang-ulang harus mengimplementasikan iterable. Kemudian ada collection untuk memperluas iterable atau iterasi, yang dimana semua collection bisa di looping. Kemudian collection juga dapat menambahkan fitur pengolah data seperti create rate, update, dan delete gitu. Dan di sini ada 3 cabang besar dari collection. Yang pertama ada set. Set ini seperti NPM yang tidak ada
data lain, gimana ya, kayak duplikasinya gitu. Nah, di sini ada hashed yang paling cepat, tapi di sini dia kekurangannya tidak menjamin urutan. Kemudian ada linked hashed, yaitu menyimpan urutan sesuai input. Jadi input pertama dulu, input mana dulu yang pertama, di situ dia urutannya gitu. Kemudian sorted thread yang set yang diurutkan otomatis. Nah, di bawah sorted thread ini ada tree set, itu implementasi nyata dari sorted thread yang menyimpan data secara terurut otomatis, misal dari angka 1 sampai 9. Nah, di sini ada contoh kodenya. Di sini ada set buat hashed itu. Di sini ada menambahkan apel, jeruk, pisang. Kemudian menambahkan apa lagi, tapi sini dia duplikat, jadi dia diabaikan. Kemudian ada linked hashed, ya seperti itu. Ini sama, apa itu namanya, data yang ditambahkan sama. Sebentar. Oke, di sini saya sudah apa itu namanya, menyalin kode yang dari modul. Di sini dia hashed itu dia secara urutannya acak tanpa duplikasi. Di sini pisang, apel, dan jeruk. Dia cepat, tapi dia urutannya acak gitu. Kemudian ada linked hashed, urutannya sesuai input. Jadi yang pertama dimasukkan yaitu itu urutan yang pertama. Kemudian ada tree set, ini dia urutannya sesuai alfabet. Misal A dia yang pertama, kemudian M, ada mangga terus pisang, berarti duluan M dulu dari P, berarti mangga dulu baru pisang. Kemudian ada list itu kayak rak buku yang bukunya rapi berurutan, dan buku itu kalau misal ada 2 itu dia boleh sih, ya seperti itulah. Artinya dia boleh duplikat, beda dengan set ini nggak boleh duplikat. Di list ini ada array list, linked list, dan vector. Kemudian di dalam vector ini ada stack. Kita bahas array dulu, yang itu berbasis array dinamis, akses cepat via indeks. Kemudian ada linked list, terdiri dari rantai node yang saling terhubung, mudah sisip atau dihapus di tengah. Kemudian ada vektor yang mirip array list tapi aman untuk multi reading, tapi dia jarang dipakai di modern. Nah, kemudian ada stack itu anak dari vektor, aturannya ada LIFO, yaitu last in first out, seperti tumpukan piring, berarti yang pertama, yang terakhir dimasukin itu dia yang pertama keluar. Sini ada kodenya, kita coba. Ini ada. Ini. Ada array list, akses cepat via indeks, buku A, buku B, buku C, dan buku A. Kemudian dia akan mengambil elemen indeks kedua, berarti 0, 1, 2. Jadi yang buku diambil itu ada buku C. Kemudian ada linked list yang mudah disisipkan atau hapus. Lantai 1, lantai node sisipan, lantai 2, dan lantai 3.
di sini dia menambahkan apa itu namanya, rantai node baru di indeks ke 1. Berarti di antara rantai 1 sama rantai 2, karena yang dimulai dari pertama itu adalah 0. Kemudian ada vektor, dia mirip array tapi dia enggak itu apa itu namanya, enggak saling menimpa. Jadi seperti ini, data 1, data 2, data 3. Kemudian ada stack ini tadi ya, yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Ada piring 1, piring 2, piring 3, itu yang data awalnya. Kemudian kita menggunakan data itu menggunakan perintah pop untuk mengambil elemen yang paling atasnya, yaitu piring 3. Kemudian hasilnya itu sisanya itu piring 1 dan piring 2, seperti itu. Kemudian ada Q sama DQ. Di sini dia Q itu kayak antrian lah. Aturannya FIFO, itu first in first out. Yang pertama masuk, yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Di sini ada priority queue yang antrian dengan urutan berdasarkan prioritas, bukan urutan masuk. Misal apa ya? Misal lansia, prioritasnya lansia dulu. Jadi yang lansia itu disuruh maju duluan karena mereka itu prioritas antriannya itu, daripada yang udah ngantri sesuai urutan gitu. Sini ada, langsung saja kodenya. Nah, ada isi antriannya, yaitu Caca, Marida, dan Hey dan Hey dan Hey, seperti itulah isi antrian plus antrian. Karena yang dilayani pertama itu adalah Caca, karena dia yang duluan. Kemudian Caca selesai, kemudian sisanya itu ada Marika, Hey dan Hey. Kemudian ada priority queue, isi antriannya dia di sini mengeluarkan angka yang paling kecil dulu. Contohnya sini urutannya ada 70, 50, dan 100. Karena di sini dia mengeluarkan angka terkecil dulu, jadi 50-nya diprioritaskan untuk keluar duluan. Kemudian baru sisanya 700 sama 100. Kemudian ada the queue atau double ended queue, antrian 2 baris. Bisa nambah atau ngapus dari depan atau belakang. Di sini ada array DQ, yaitu implementasi DQ berbasis array, cepat dan ringan. Langsung saja. Nah, isi DQ-nya ada depan 1, belakang 1, depan 2, belakang 2, depan 3, belakang 3. Nah, isi DQ-nya ada seperti tadi, yang sudah depan 3, depan 2, depan 1, belakang 1, belakang 2, belakang 3. Kemudian dia akan mengambil yang paling depan, yaitu depan 3. Kemudian dia akan mengambil yang paling belakang, nanti dia ngambil yang belakang 3. Kemudian sisanya yaitu ada depan 1, depan 2, depan 1, belakang 1, dan belakang 2. Itu. Nah,
kesimpulannya itu set itu kayak kunci locker, jadi dia nggak boleh ada kunci yang lain lah. Kemudian ada list, di situ rak bukunya boleh kembar, tapi posisinya itu harus sesuai lah, rapi, penting. Q itu seperti antrian bioskop atau siapa duluan dia dilayani, ya semua antriannya seperti itu ya, siapa duluan yang masuk dia pertama yang dilayani. Kemudian ada DQ, antrian yang bisa diakses dari pintu depan atau pintu belakang. Sini ada hierarki of map firewall. Ada satu lagi map ini dia untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Ada hash map, itu dia cepat untuk operasi tambah, hapusan pencarian, tidak urut, kemudian urutannya diabaikan. Kemudian hash table mirip hash map tapi tersave aman dipakai, beberapa thread persamaan. Dia sudah tua dan jarang dipakai karena lebih berat dari hash map. Kemudian ada linked hash map, menyimpan urutan input insertion order yang berguna kalau ingin kecepatan hash map ini ditambah dengan urutan yang konsisten. Kemudian ada sorted map untuk menjamin pasangan kunci nilai disimpan dalam urutan terurut, misal urutan alfabet. Kemudian di bawah sorted map ini ada tree map yang implementasi dari sorted map yang untuk menyimpan urut berdasar kunci, kemudian datanya selalu terurut. Sini ada kodenya. Nah, ini caranya linknya. Lagi menunggu, kita lanjut saja yang Java string. Waduh, banyak. String di Java itu mewakili kumpulan dari karakter. Semua karakter dalam program Java seperti ABC diimplementasikan sebagai instance dari kelas string. String di Java tidak dapat diubah oleh setelah dibuat karena objek string tidak dapat diubah. Objek tersebut dapat diuraikan sebagai contoh string ABC sama dengan string str sama dengan ABC, setara dengan char data array sama dengan ABC, seperti itu. Kemudian ada string concatenation, penggabungan dari string dengan CC Java dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antara cara yang paling sering digunakan itu menggunakan operator plus. Jadi sini dia akan melakukan Sachin Tendulkar, seperti itu. Kemudian ada dengan metode concat, misal namanya di sini ada John Doe, maka dia akan menggabungkan namanya dengan metode concat ini jadi satu baris gitu. Di sini ada namanya Andi, nilainya mana ini?
dia ngambil yang atas berarti. Namanya Andi, nilainya 90. Kemudian dia di sini ngelup yang terima-nya dia ngeluping. Oh, ini mana ini? Oh, yang sini dia dari linked hashmap dia karena kan dia menyimpan data secara urutan. Kemudian ada looping tree map, dia mengulang semua itu, semua apa namanya, semua yang ada di dalam ini, seperti nilai namanya Budi, kemudian nilainya yaitu 85, dan Dennis nilainya 9, Cici nilainya 75. Di sini dia terurut, dia diurutkan secara otomatis, terus nilainya juga demikian. Kemudian di sini ada struktur metode, contohnya di sini ada char add. Dia di sini untuk mengembalikan karakter ke spesifik indeks atau posisi. Dia return type-nya char. Di sini ada banyak lagi yang lain buat struktur metodenya. Oke, di sini ada contohnya. Contoh penggunaan struktur metodenya. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.